Bertemu Putin di Rusia, Presiden Prabowo berkonsultasi tentang situasi geopolitik dunia. Negosiasi AS-Iran buntu. Amerika Serikat Iran saling ancam blokade Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim cadangan minyak AS lebih banyak ketimbang Rusia, bahkan jika digabungkan dengan Arab Saudi. Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman pingsan seusai prosesi purna bakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Polda Sumatera Barat akan memeriksa polisi yang mengawal rombongan yang swafoto di Tikungan Sitinjau Lawi, Sumatera Barat. Jika ada pelanggaran, akan disanksi. Selamat malam saudara, saatnya Anda menyaksikan program Berita Kompas Malam yang menjadi Kompas TV Independen terpercaya. Saya Ihsan Sitorus yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali Kompas Malam dengan kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa untuk berkonsultasi tentang situasi geopolitik dunia. Menurut Prabowo, untuk menghadapi situasi geopolitik yang berubah cepat, Indonesia perlu mempererat kerjasama dengan Rusia, khususnya di bidang ekonomi dan energi. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menyambut baik kunjungan Presiden Prabowo dan akan meningkatkan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim cadangan minyak AS lebih banyak ketimbang Rusia, bahkan jika digabungkan dengan Arab Saudi. Hal itu dijelaskan saat membahas gencatan senjata dengan Iran. Trump bilang sebagian besar kapal penyebar ranjau Iran hilang dan AS akan memblokade Selat Hormuz. Trump mengungkap sejumlah negara yang membutuhkan minyak justru datang ke Amerika. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And
ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Sementara itu media Iran, Press TV melaporkan rekaman drone. Isinya soal seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran. Televisi pemerintah Iran pun menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada Minggu waktu setempat, sehari usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Negosiasi Amerika Serikat-Iran buntu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan menerapkan blokade total di Selat Hormuz. Trump mengancam tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara di Fox News. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. Merespons pernyataan Trump soal ancaman blokade Selat Hormuz, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan pernyataan Trump sebagai bukti kegagalan Amerika Serikat. Ebrahim Azizi menyebut retorika Trump sebagai luapan pihak yang dianggap kalah. The media credibility down to 13%. Think of it. مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memblokade Selat Hormuz. Ia menyebut Israel akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Netanyahu juga mengklaim pengayaan uranium dari Iran jadi pengganjal perundingan di Islamabad. המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Saudara, Iran merilis rekaman saat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi IRGC mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat dari Selat Hormuz. Rekaman dirilis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang akan memblokade Selat Hormuz. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island Port.
Kami kutip dari media Turki, Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman berisi perintah agar kapal perusak milik Amerika Serikat keluar menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak Amerika Serikat. Situasi ini menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat berakhir tanpa kesepakatan di Islamabad, Pakistan. This is Coalition Warship 121. Warga Iran turun ke jalan untuk memberikan dukungan pada angkatan bersenjata Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel. Dukungan warga Teheran usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat gagal. Sementara juru bicara pemerintah Iran mengatakan para negosiator Teheran berupaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Iran memastikan meski negosiasi dengan Amerika Serikat gagal, namun jalur diplomatik terus berlanjut. Iran juga memastikan akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz yang diklaim akan jadi pencapaian yang sangat penting. Pemerintah Iran juga mengungkap dampak perang yang merusak ratusan hunian hingga fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Iran mengklaim 900 lebih sekolah ikut hancur. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Kita ke sorotan dalam negeri, Saudara. Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman pingsan setelah melaksanakan prosesi purna bakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman mengalami pingsan setelah mengikuti prosesi wisuda purna bakti di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin siang. Ia pingsan usai berpamitan dengan para hakim aktif dan berjalan menuju pintu keluar. Anwar Usman lalu dibopong ke dalam ruangan untuk mendapat perawatan medis. Saya kira belum sarapan. Ya memang belum sarapan sih tadi. Gimana? Sorotan usai jeda, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade total Selat Hormuz usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Tomorrow we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade total Selat Hormuz usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Situasi ini semakin menambah panas ketegangan di Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran mengakhiri negosiasi selama 21 jam, buntu tanpa mencapai kesepakatan. Usai gagalnya negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan memblokade total Selat Hormuz. Dalam wawancaranya di Fox News, Trump menegaskan tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. All in and all out, there'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let
Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like, or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. Penerapan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari Iran akan mulai dilakukan Senin 13 April 2026. Dalam akun X-nya, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat menuliskan, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat akan mulai menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran pada 13 April pukul 10 pagi waktu setempat sesuai dengan pengumuman Presiden. Merespons pernyataan Trump soal ancaman blokade Selat Hormuz, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan, pernyataan Trump sebagai bukti kegagalan Amerika Serikat. Ebrahim Azizi menyebut retorika Trump sebagai luapan pihak yang dianggap kalah. مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش. Sebelumnya, kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat telah dikirim ke Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak Amerika Serikat. Situasi ini menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang tak mencapai kesepakatan. Saudara, situasi di Selat Hormuz kini kembali memanas usai buntunya negosiasi Amerika Serikat dan Iran serta ancaman blokade Selat Hormuz oleh Presiden Trump. Untuk membahasnya kita sudah bersama pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Stanis. Pak Stanis, Amerika Serikat Iran panas di meja perundingan yang buntu, bahkan sampai meninggalkan Pakistan pun masih tidak ada kata sepakat. Apakah sebenarnya ancaman soal blokade Hormuz oleh Trump ini sudah disiapkan jauh-jauh hari? Ya, kita melihat perundingan dulu. Dalam perundingan tersebut nampak tidak didahului oleh tim advance-nya. Jadi biasanya perundingan itu didahului oleh tim-tim kecil dulu, menyepakati perjanjian-perjanjian apa yang akan dirundingkan, kemudian ketika perundingan puncak pimpinannya tinggal mereka tanda tangan, biasanya seperti itu. Tapi ini kan nampak langsung berunding, sehingga poin-poin itu pasti ini ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, mungkin ini belum menemui titik kesepakatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melihat bahwa Amerika itu berkali-kali melakukan gertakan, melakukan ancaman. Trump menulis di akun sosial medianya seperti itu. Tapi kita juga melihat bahwa Iran itu sama sekali tidak takut. Nah, ini yang menjadi dikhawatirkan oleh seluruh dunia sebenarnya kan, Amerika menggertak, kemudian Iran tidak takut. Dan ini nampak ada pergeseran medan perang. Kalau zaman sebelumnya bahwa Amerika ingin melancarkan invasi darat, menurunkan pasukan lintas udara di daratan di Iran, sekarang mulai menggeser ke arah Selat Hormuz. Kenapa ini dilakukan? Karena ini menjadi kepentingan dunia. Jadi Amerika nampak ingin menguasai ini, sehingga banyak negara nanti akan bergantung kepada Amerika atau bahkan bisa mendukung dia. Ini kelihatan nampak seperti itu. Tapi saya melihat ini menjadi gertakan juga, seperti yang kemarin-kemarin, karena Iran juga sudah siap. Dia mempunyai ranjau bawah laut, dia mempunyai drone bawah laut, dia sudah menyiapkan ranjau-ranjau dan armadanya. Jadi kalau misalnya gertakan ini nampak serius, Iran juga bisa lebih serius. Jadi ini cukup berbahaya bagi perekonomian dunia. Anda bilang Iran tidak takut dan Iran tampaknya tidak menganggap serius ancaman Amerika Serikat ini. Apakah sebenarnya Trump ini punya kekuatan untuk menekan Iran lewat ancaman ini? Ya, sebenarnya Iran tidak menganggap serius karena sudah berkali-kali Trump mengancam. Tetapi Iran itu mempunyai armada yang siap juga. Dia mempunyai drone bawah laut, kemudian dia juga punya ranjau-ranjau ditanam, dan kita lihat ketika kemarin perang di udara, kemudian di darat, Iran tuh justru menggunakan senjata-senjata yang di luar dugaan Amerika yang sudah dideteksi dan susah untuk cukup merepotkan Amerika juga. Bahkan beberapa saat Amerika kan jatuh ya. Dan ini nanti ketika Amerika melakukan serangan atau menguasai Selat Hormuz,
Iran tidak akan tinggal diam saja. Gitu. Saya kira ini menjadi gertakan-gertakan Amerika yang menjadi ciri khas Trump untuk melakukan gertakan-gertakan supaya negara atau pihak lain itu tunduk pada dia. Tetapi Iran itu bukan suatu negara yang mudah digertak. Jadi saya kira ini akan menjadi sedikit lama gertakan-gertakan Trump ini. Tapi kalau kita melihat bahwa kepentingan dalam negeri Amerika ada nanti kepentingan politik, kepentingan ekonomi, Trump tidak akan lama seperti ini karena dia juga akan menghadapi pemilu. Sela nanti pasti akan berhadapan dengan kelompok-kelompok politik yang di dalam negeri sendiri Amerika itu banyak sekali yang menentang Trump. Sementara Iran itu kompak. Dan ini menjadi masalah tersendiri bagi Trump untuk menjalankan keinginannya untuk menguasai Selat Hormuz. Oke, Pak Stanis, kalau sampai Selat Hormuz diblokade Amerika Serikat, apakah akan memicu peperangan lagi atau malah bisa membuat konflik di Timur Tengah itu semakin meluas? Kalau benar nanti Amerika melakukan penguasaan Selat Hormuz, yang saya khawatirkan adalah ini nanti kelompok-kelompok yang menjadi satu aliansi dengan Iran atau kelompok-kelompok seperti misalnya Houthi, kemudian Hezbollah, kemudian ada Hamas, ini cukup berbahaya ketika nanti mereka berkumpul bersatu kemudian melawan Amerika. Walaupun kenapa Amerika melakukan ancaman di Selat Hormuz, karena kelompok-kelompok ini tidak kuat dalam armada lautnya. Mereka lebih banyak pada di darat, pasukan darat dan mungkin pasukan udara sedikit ya dengan peluru kendali. Tetapi di laut mereka tidak begitu kuat. Saya lihat bahwa Amerika di situ supaya mereka lebih menguasai alutsistanya lebih menang, lebih unggul. Kita lihat bahwa Amerika di global air power dia nomor 1, kemudian Israel nomor 15, 14, kemudian Iran nomor 16, selisih 1. Nah, dengan penguasaan atau menggeser medan perang berada di laut, Amerika diharapkan menang. Tetapi yang harus diingat bahwa perang itu tidak semata-mata alutsista. Ini kan Iran itu adalah kelompok-kelompok yang ideologis. Jadi mereka siap bertempur kapanpun, siap bertempur untuk melawan Amerika mati-matian. Dan mereka juga punya basis kelompok di negara lain, di Lebanon, kemudian di Palestina. Nah, ini cukup berbahaya sebenarnya bagi Amerika. Dan tentu berbahaya juga bagi kita, bagi dunia, karena perekonomian dunia bisa kacau ketika Selat Hormuz ini menjadi medan perang. Oke, Pak Stani, sebenarnya apakah Trump ini, Amerika Serikat mampu untuk memblokade Hormuz? Apakah Trump memang sudah mendapatkan bantuan dari proksi-proksinya di kawasan itu? Sebenarnya yang dihadapi Trump ini sebenarnya yang paling berat adalah internal dalam negerinya, kelompok-kelompok politik, kemudian kelompok-kelompok ekonomi, karena banyak juga pebisnis Amerika yang mempunyai investasi di Timur Tengah. Ketika nanti Trump melakukan penguasaan di sini, ini cukup berbahaya bagi kelompok-kelompok pebisnis juga, dan Trump dulu pebisnis. Sementara kelompok politik, banyak sekali orang-orang politik yang mengatakan ini bukan perangnya Amerika, ini perangnya Trump. Sehingga Trump sebenarnya punya tekanan berat di dalam negeri. Tapi dia kelihatannya ingin shortcut dengan menguasai Selat Hormuz, diharapkan dapat menguasai permasalahan Iran. Tapi tidak semudah itu. Iran bukan yang bisa ditekan. Dan kalau misalnya aliansinya yang di Timur Tengah, kita lihat bahwa kemarin selama 1 bulan perang, Amerika juga nampak sendirian gitu loh. Jadi kalau aliansi Amerika di Timur Tengah juga nampak tidak membantu Amerika dengan total dan melakukan tekanan pada Iran, nampak seperti membiarkan saja. Oke, Pak Stanis, jika Amerika Serikat, Iran masih tetap ngotot satu sama lain, apa yang akan terjadi jika nantinya gencatan senjata bersyarat ini berakhir? Ya, kalau ini yang terjadi, saya kira krisis ekonomi akan di depan mata. Tapi harapan saya ini hanya gertakan saja, gertakan dari Trump, kemudian Iran juga menunjukkan powernya supaya tidak mudah digertak, tidak mudah ditekan, sehingga Iran yang kita harapkan adalah kembali ke meja perundingan. Jadi banyak negara harusnya mendorong ini supaya kembali ke meja perundingan, dicapai kesepakatan atau minimal ada jeda dulu. Jeda supaya tidak terjadi saling serang atau tidak saling menguasai, tidak saling klaim. Langkah terbaik adalah jeda, kemudian sambil jeda adalah perundingan. Oke, terima kasih Stanislaus Rianta, pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saudara, ketegangan masih tinggi di perbatasan Israel-Lebanon pada minggu waktu setempat. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi Amerika Serikat. Selengkapnya, usai jeda.
Saudara, ketegangan masih tinggi di perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu waktu setempat. Dalam beberapa hari terakhir, serangan Israel ke Lebanon makin intensif. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mengklaim Lebanon meminta negosiasi lebih dulu dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Lebanon Selatan yang berada di bawah kendali militer Israel pada Minggu waktu setempat. Ini merupakan kunjungan pertama Netanyahu sejak babak baru pertempuran antara Israel dan Hezbollah, sekutu Iran. Netanyahu mengklaim Israel berupaya mengendalikan zona penyangga selebar 8 hingga 10 km di Lebanon. Israel ingin memastikan Hezbollah tak menembakkan roket jarak dekat. הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. Di tengah reruntuhan bangunan dan suara sirene, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman anggota keluarganya yang tewas akibat serangan udara Israel di Sidon, Lebanon. Ratusan warga mengantar jenazah 13 orang anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel beberapa waktu lalu. Serangan ke Lebanon terus terjadi di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. 13-14 شاب مثل قلب نهار. لا كرمال مين لو مقاوم انا بقول لك ايه مقاوم عارف طريقه عم بيحارب مقاوم بس هونيك شو عم يعملوا امن الدوله شو عم يعملوا ولك ما الجيش جبتوا تركتوا امن الدوله لا ولك المركز انقلوا على منطقه امنه هذيك الحرب كانوا بالنبطيه جابوهم على الزهراني من بعد الضرب ما صارت هلا شو ناطرين هيك احلام عم يكرموهن انه 200 جابوهم لهون على صيدا انه 200 يجيبوهن انه عايشين ينقلوهم عال حرقوا قلب الامات يتموا اولاد صغيره كرمال مين الله لا يسامحهم. Duka akibat perang juga masih menganga di Teheran. 168 siswa tewas akibat serangan di kota Minan. Momen tragis ini terbawa dalam perjalanan ke pertemuan perundingan gencatan senjata di Pakistan. Delegasi Iran membawa foto-foto siswa korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Perang juga merenggut hak pendidikan siswa saat sekolah ikut digempur. Sebuah sekolah di desa Arab Israel Der Al-Asad rusak akibat serangan Hezbollah pada Jumat waktu setempat. Pihak Israel mengklaim kerusakan di Der Al-Asad disebabkan pecahan roket yang dicegat bukan terkena rudal secara langsung. Serangan Israel ke kota-kota di Timur Tengah tak hanya menghilangkan nyawa. Sejumlah fasilitas sekolah, kantor pemerintahan rusak, dan warga juga kehilangan tempat tinggal. Jumlah korban jiwa dan luka akibat perang AS Israel melawan Iran yang meluas menjadi perang Timur Tengah terus bertambah. Hingga 5 April 2026, korban jiwa di pihak Iran mencapai 2.076 orang, sementara korban luka 26.500 orang. Di pihak Lebanon, korban jiwa berjumlah 1.345 orang, sementara korban luka 4.040 orang. Korban jiwa di pihak Irak berjumlah 109 orang, sementara luka tidak ada atau belum dilaporkan. Perang AS Israel melawan Iran meluas usai Lebanon dan Irak bergerak mendukung Iran. Dari pihak Israel, korban jiwa akibat perang berjumlah 24 orang, sementara korban luka 6.594 orang. Lalu korban jiwa dari pihak Amerika Serikat berjumlah 13 orang dan korban luka 200 orang. Angka ini berpotensi bertambah seiring perang yang belum mereda. Saudara, perundingan Amerika Serikat-Iran menemui jalan buntu. Lalu seperti apa situasi terkini di Iran? Sudah ada Laini Misra, warga negara Indonesia di Iran. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Laini.
Selamat malam, Waalaikumsalam, Mas. Mbak, perundingan Amerika Serikat Iran buntu di Islamabad. Lalu bagaimana respons dari warga Iran? Apa yang jadi kekhawatiran Anda dan warga di sana? Benar. Untuk saat ini, kalau kita lihat respon dari warga sendiri, masyarakat Iran sendiri setiap malam masih melakukan pawai untuk mendukung pemerintah sendiri. Dan namun karena negosiasi tidak berjalan lancar, masyarakat Iran sudah siap apabila terjadi kembali perang, dalam artian jika gencatan senjatanya di cancel, maka masyarakat Iran sudah lebih siap untuk melawan kembali Amerika dan Israel tersebut. Perang lebih dari 1 bulan yang berujung sekarang gencatan senjata bersyarat. Artinya situasi saat ini sudah dipersiapkan oleh warga di sana. Ya benar, seperti yang kita ketahui, beberapa hari sebelum gencatan senjata diumumkan, masyarakat Iran sendiri sudah mendaftar menjadi relawan yang disebut Janfada, yakni relawan perang. Mereka jikapun perang meluas, mereka siap mengorbankan diri mereka untuk tanah air mereka melawan Israel Amerika. Oke, Mbak Laini, serangan sempat menyasar fasilitas energi termasuk infrastruktur listrik hingga lingkungan pendidikan di Iran. Apa dampak yang Anda rasakan di sana? Ya benar, untuk infrastruktur tersebut ada sekitar di tempat-tempat yang dekat dari listrik tersebut, beberapa jam listrik mati total, dan tidak lama setelah itu, setelah 2 jam lebih berhasil dinormalkan kembali. Dan untuk fasilitas kampus sendiri, hingga saat ini dampak yang dirasakannya bahwasanya sekolah, kampus berjalan online, dalam artian secara daring. Oke, sejak 8 April lalu gencatan senjata berlaku, Mbak, hingga 2 pekan gencatan bersenjata bersyarat. Lalu bagaimana dengan perbaikan dengan fasilitas rumah sakit atau tempat-tempat ibadah di Iran, Mbak Laini? Ya, untuk perbaikan sendiri hingga saat ini belum ada perbaikan sama sekali. Hanya saja tempat-tempat yang sudah terjadi serangan tersebut, masyarakat, relawan, dan beberapa masyarakat Iran sendiri mereka sukarela membersihkan tempat-tempat tersebut, dan masyarakat yang terdampak sudah mengungsi di tempat yang lebih aman saat ini. Oke, Mbak Laini, untuk stok makanan dan juga bahan bakar sendiri seperti apa, Mbak, di sana? Ya, untuk stok makanan dan bahan bakar, seperti kita ketahui bahan bakar sendiri hingga saat ini masih terbilang aman ya. Jadi tidak ada kendala apapun. Hanya saja untuk makanan sendiri ada peningkatan harganya. Dan hingga saat ini harga dari bahan pokok pasti meningkat dari hari ke hari. Nah, seperti yang kita lihat, apabila perang kembali terjadi, senjata gagal, kemungkinan besar bahan pokok harganya akan naik kembali. Ini juga salah satu yang ditakutkan oleh masyarakat. Mbak Laini, perundingan antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Lalu apa yang jadi imbauan pemerintah Iran kepada warganya di sana? Yang seperti kita ketahui, setiap malam hingga malam ini masyarakat Iran terus mengadakan pawai di jalan mendukung pemerintahan. Dan pawai tersebut, dari informasi yang saya dapatkan, pawai tersebut tidak akan dihentikan oleh masyarakat kecuali ada imbauan dari rahbar ketiga Mujtaba Khomeini sendiri. Namun mereka sudah mempersiapkan hal-hal darurat seperti persiapan makanan ataupun lain-lainnya. Mereka sudah mempersiapkan jika perang kembali terjadi. Kalau untuk proses evakuasi nantinya jika negosiasi buntu dan juga gencatan senjata berakhir, seperti apa, Mbak? Ya, seperti yang kita ketahui kemarin KBRI sendiri telah melakukan evakuasi gelombang ketiga kepada lebih kurang 45 WNI yang berada di Iran. Nah, hingga saat ini KBRI sendiri terus menghimbau untuk terus beraktivitas, apabila aktivitasnya tidak ada kepentingan di luar, agar mengurangi aktivitas di luar. Dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, segala melapor diri ke KBRI seperti itu. Jadi antara KBRI dan WNI
sendiri terus melakukan komunikasi yang baik hingga saat ini. Oke, Mbak Laini Misra, terima kasih atas kabarnya dari sana dan juga cerita Anda dari Iran. Terima kasih atas informasi Anda di Kompas Malam kali ini. Laini Misra, warga negara Indonesia di Iran. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, Mas. Saudara, usai jeda di Kompas Malam, ada informasi lainnya untuk Anda. Saudara, Polda Sumatera Barat akan memeriksa polisi yang mengawal rombongan yang swafoto di tikungan Sitinjau Lawi, Sumatera Barat. Jika ada pelanggaran, akan disanksi. Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Polda Sumatera Barat akan memeriksa polisi yang mengawal rombongan yang swafoto di tikungan Sitinjau Lawi, Sumatera Barat. Jika ada pelanggaran, Propam Polda Sumatera Barat akan memberi sanksi. Rombongan yang dikawal polisi berhenti untuk bersuafoto di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawi menuai sorotan publik. Aksi ini dikritik karena dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Propam Polda Sumatera Barat pun akan memintai keterangan 3 polisi yang melakukan pengawalan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi. Dugaan pelanggaran sementara kita ambil keterangan dulu, keterangan yang lengkap, kronologi seperti apa, dari mulai tadi disampaikan dari perjalanan sampai ke tempat tujuan, keterangan-keterangan yang diambil, nanti baru kita bisa simpulkan apakah masuk kena disiplin atau hanya teguran lisan sementara, nanti yang menentukan dari pihak Propam. Saudara, 2 pencuri bersenjata api beraksi di sebuah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat menodongkan senjata api saat aksinya terpergok petugas keamanan rumah sakit. Aksi pencurian sepeda motor milik pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jakarta Timur sempat terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang mendatangi tempat parkir motor dan mencuri sepeda motor pasien yang terparkir. Aksi kedua pelaku sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit. Namun, pelaku langsung menodongkan senjata api ke petugas keamanan. Mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Ini diketahui pelaku ada berapa orang sebenarnya? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Polisi langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi serta kamera pengawas. Kedua pelaku kini masih diburu polisi. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Tetaplah di Kompas Malam, Saudara. Kami segera kembali dengan kabar televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir. Saudara, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir. Kondisi ini diambil pada Minggu waktu setempat, sehari usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Sementara itu, media Iran, Press TV melaporkan rekaman drone. Isinya soal seluruh aktivitas di Selat Hormuz yang berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran.
Saudara, negosiasi Amerika Serikat Iran buntu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan menerapkan blokade total di Selat Hormuz. Trump mengancam tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam sebuah wawancara di Fox News. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Iran mengatakan para negosiator Teheran berupaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Iran memastikan meski negosiasi dengan Amerika Serikat gagal, namun jalur diplomatik terus berlanjut. Iran juga memastikan akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz yang diklaim akan jadi pencapaian sangat penting. Pemerintah Iran juga mengungkap dampak perang yang merusak ratusan hunian hingga fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Iran mengklaim 900 lebih sekolah ikut hancur. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Kami tutup Kompas Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.